Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini masih surat ke-8 Al-Anfal ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warakbu asfala minkum walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Idh, ketika, antum, kalian, bil udwatid dunya, di, ya, bi itu tulisannya di, ya. Udwah itu lembah, ujung lembah, dunia yang dekat. Wahum, dan mereka, bil udwatil quswa, di ujung lembah yang jauh. Kamu di ujung lembah yang dekat, mereka di ujung yang jauh. Warakbu, dan tunggangan, kafilah, asfala minkum, ada di bawah dari kamu. Walau tawa'attum, kalau kalian janjian, nakhtalaftum, niscaya kalian akan berselisih, fil mi'adi, tentang tempat. Walakin, akan tetapi, liyaqdi Allah, supaya Allah melaksanakan amran, urusan, kana, yang maf'ula, sudah ditentukan. Liyahlika, supaya binasa, man halaka am bayyinah, orang yang binasa di atas keterangan. Wa yahya, dan hidup, man hayya, orang yang hidup, an bayyinah, dari keterangan. Wa innallaha, dan sungguh Allah, la sami'un alim, sungguh maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Apa maksud dari ayat ini, ya? Ada kata-kata yang kita agak sulit dimengerti, ya, terutama di ujung ayat ini. Qala al-Biqai lamma dzakara ta'ala lahum yauma multaqahum sawara lahum halata muwadihah. Jadi waktu itu, ya, ayat ini menyampaikan tentang peristiwa perang Badar. Dilihat dari sisi kemungkinan menang, dari kemungkinan menang, ya, kecil kalian akan menang karena posisinya tidak menguntungkan. Jadi umat Islam itu dekat, mereka jauh. Nah, kemudian ada kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, itu dekat dengan mereka. Jadi semula umat Islam Rasulullah mengerahkan pasukan ini untuk menghadang kafilah Abu Sufyan,
yang membawa benda-benda ya, barang-barang dagangan, lalu dirampas. Ya, karena mereka, kenapa berbuat begini? Karena mereka keluar dari Mekah itu dipreteli, nggak boleh bawa barang. Maka inilah kesempatan mengambil, merebut kembali barang-barang itu. Tapi alih-alih niat mereka tercapai, malah ketemu dengan pasukan yang banyak. Maka Allah mengatakan, kalau kalian janjian perang, niscaya tidak akan terjadi, karena kalian tidak akan mau. Karena ternyata pasukan musuh itu jumlahnya lebih besar, konon 3 kali. Ya, umat Islam cuma 300 sekian, mereka sekitar 1000. Tapi kemudian Allah dalam kesempatan ini itu memberikan manuver. Ya. Tempat yang diduduki oleh umat Islam itu dekat dengan Madinah, berdebu. Sementara tempat yang dijadikan posisi musuh itu jauh dari Madinah, tapi menguntungkan, dekat dengan air. Karena katanya dekat laut, ini memang harus ada geografinya mesti. Jadi harus dilihat petanya. Dekat dengan laut, kemudian Abu Sufyan dekat dengan mereka. Jadi kalau ada apa-apa, maka barang-barang itu bisa dipakai. Jadi incaran dari umat Islam ini meleset. Tapi kemudian Allah memberikan manuver dengan menurunkan hujan deras. Ya, sehingga tempat yang jadi posisi umat Islam semula berdebu, itu jadi redup otomatis karena kena air ya. Kemudian mereka bisa minum dan sebagainya. Kemudian tempat musuh yang semula udah ada air kebanjiran. Jadi mereka kebanjiran. Itulah. Jadi Allah membuat manuver. Nah, kita baca tafsirnya. Sawara lahum halatum muwaddihalil amri wal mubayli makanu fihi min i'tirafin bil ajzi tadhkiran lahum bidzalika warid'an anil munaza'ah. Jadi ayat ini diturunkan untuk melihat langsung ya, kejadian masa itu yang kemungkinan untuk menang itu kecil, tapi karena mereka fokus kepada Allah, Allah menolong. Id antum, ketika kalian nuzul ya, tinggal posisinya bil udwatid dunya ail qurba ila Madinah, dekat Madinah. Dunia itu artinya dekat ya. Wahum, mereka orang-orang musyrik, nuzulnya, tinggalnya, posisinya itu di lembah yang jauh. Ail bu'da minha al qariba bil fil bahr, lebih dekat kepada laut. Jadi mereka dekat laut, posisi orang-orang musyrik waktu itu. Warokbu, sementara rokbu itu tunggangan ya, tunggangan yang membawa barang-barang, barang dagangan itu, jalur lintasnya itu lebih dekat dengan mereka. Ail mutajir alladzi kharajum liktita'ihi, artinya pedagang-pedagang yang dijadikan target kalian untuk diambil ya, itu dekat dengan mereka. Wa raisu jamaatihi Abu Sufyan, pimpinannya adalah Abu Sufyan. Wa nusiba ala dzarf, nah, asfal di dzarf ya, dibuat nasab asfal itu karena artinya tempat. Ayyul jam'an ila janibil bahri ala muda min qaryatin takaduna taqawna fihi wa tamudduna aydiyakum ilaihim masafata thalatha amyal, katanya sejauh 3 mil, berarti jaraknya 3 kilo ya. Jaraknya 3 kilo katanya, antara umat Islam dengan musuh musyrik gitu. Kurang lebih 3 kilo. Wa huwa kana qasdukum wa su'lukum falau kana lakum quwwatan ala turukihi labadatum ila taraf. Kalau kamu punya kemampuan, niscaya kamu sudah menang. Jadi dilihat dari persiapan, umat Islam sangat jauh. Perbekalannya kurang, persiapannya apa lagi gitu kan. Tidak ada persiapan. Tahu-tahu jol musuh dengan jumlah banyak di luar dugaan. Jadi mereka niatnya itu ingin merampas barang dagangan. Tapi tahu-tahu mereka dihadapkan pada musuh begitu banyak.
Jadi mereka nggak siap sebenarnya. Tapi Allah membuat manuver, kondisi yang ditinggali umat Islam semula tidak memungkinkan, ternyata menjadi mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, pada ayat ini Allah ingin mengingatkan kita, kalau dilihat dari kemungkinan menang, kamu tuh kecil. Tapi kalau Allah mau, ya, sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Nah, maka Allah mengatakan walau tawa'attum, kalau kamu janjian perang, niscaya kamu nggak mau, karena melihat musuh dengan jumlah begitu besar. Lakhtalaftum, niscaya kamu akan berselisih fil mi'ad, tentang tempat. Walakin liyaqti Allah amran kana maf'ula, tetapi Allah ingin, ya, mewujudkan janjinya. Yakni ta'ala dzikruhu walau kana sima'ukum fil maudhi'i alladhi istama'tum fi antum ayyuhal mu'minun wa'adakumum minal musyrikin min mi'ad minkum wa minhum lakhtalafum fil mi'ad. Artinya kalau tempat duelnya kamu, tempat perangnya kamu itu janjian, ya, di mana nih tempat perangnya, ya, wa'adukum minal musyrikin an mi'ad, antara kamu dan musuhmu dari orang-orang musyrik, niscaya kamu akan berselisih, pasti tidak akan terjadi kesepakatan, karena dilihat dari medannya begitu berat. Katanya banyak batu-batuan tuh, ya, jadi nggak rata, banyak batu-batu, licin jadinya, terus berdebu. Nah, kita tahu kalau ada langkah itu kan debunya mumbul kan. Sementara mereka lembab, tempat orang musyrik itu lembab, jadi tidak ada debu. Dekat laut, ya, ada air laut kan. Tetapi Allah bisa membalikan keadaan. Keadaan yang sulit dibuat mudah, yang mudah jadi sulit. Wa dzalika qada minallah kana nasru auliyahu. Demikianlah, ya, qada, ketentuan dari Allah, kana nasru auliyahu, bentuk pertolongan Allah kepada wali-walinya. Minal mu'minini billah wa rasuli, yaitu orang-orang mukmin kepada Allah dan Rasulnya. Wa halak, ya, serta kebinasaan a'daihi, musuh-musuhnya. Wa a'daihim, dan musuh kaum mukminin. Bi Badrin, nah, di waktu perang Badar, bil qatli wal asr, dengan dibunuh dan ditawan. Jadi umat Islam ini mendapat kemenangan besar di perang Badar. Perang yang tidak diniatin, ya, tahu-tahu mereka datang dalam jumlah banyak, umat Islam tidak ada persiapan. Wa qala aidan wa ya'ni biqauli, lalu apa maksud dengan liyahlika man halaka ambayina, supaya mati, yahlika ini binasa, supaya mati man mata min khalqi an hujjatin lillah qad asbatat lahu, orang mati dengan hujah, ya, binasa itu hanya meninggal orang di medan tempur, ya, dia mati di medan tempur dengan bayinat, dengan keterangan. Jadi artinya musuh, baik musuh maupun kaum muslimin sama-sama menyaksikan hal yang tidak mungkin terjadi. Wong tadinya persiapannya udah matang, kemungkinan menangnya itu sangat mungkin, tapi ternyata bisa kalah. Nah, semuanya itu mendapat kesaksian, testimoni. Wah, ini kejadian yang luar biasa. Maqata'at uzruhu, serta sudah putus uzur mereka. Wa ibratun lima qad ayanaha, dan menjadi pelajaran bagi yang langsung menyaksikannya. Ya, artinya kalau kita pada waktu itu ikut hadir, maka kita akan melihat terjadinya manuver dari Allah, terjadinya mukjizat. Kemungkinan menang yang diraih oleh musuh kemudian berbalik, berpihak kepada umat Islam. Wa yahya, dan hidup man hayya, orang yang hidup an bayinat, dengan bayinat. Jadi yang mati juga akan melihat mukjizat itu, yang hidup juga menyaksikan mukjizat. Ai wal ya'ish man asha minhum an hujjatilillah qad athbatat wa zaharat li aini. Baik yang meninggal maupun yang tetap hidup sama-sama menyaksikan mukjizat dari Allah.
ya, bahwa Islam itu memang agama Allah sehingga ditolong waktu perang Badar. Fal halak wal hayat ala hadhi ta'wil hakikatani, maka halak, kebinasaan dan hidup berdasarkan takwil ini keduanya adalah hakikat. Jadi kalau di sini kan Allah menggunakan istilah kiasan ya, supaya binasa orang yang binasa di atas dalil, di atas bayinat, keterangan. Begitu juga orang hidup ya, hidup orang yang hidup di atas keterangan. Maksudnya sama-sama menyaksikan bayinat itu, kenyataan. Wa qala Ibnu Ishaq wa ghairuhu mana liyahlika liyakfura, mana liyahlika itu supaya kafir orang yang kafir tetap kafir, yang muslim tetap muslim, tapi kedua-duanya menyaksikan kejadian yang luar biasa. Fal hayat wal halak ala hadza musta'aratani wal ma'na anna Allah taala ja'ala qissata badrin ibratan. Artinya Allah menjadikan kisah perang Badar ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Kalau Allah menghendaki kemenangan, walaupun kemungkinannya kecil, ya bisa terjadi. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan kekalahan, meskipun kemungkinan menangnya itu besar, ya tidak akan terjadi. Liyu'mina man amana, supaya beriman orang yang beriman, an wuduhin wa bayanin wa yakfura aidan man kafara mithrik. Jadi artinya dalam satu kejadian, yang muslim yang beriman jadi beriman, nambah imannya, sementara orang kafir semakin kafir, semakin jengkel. Ya, satu peristiwa itu bisa menjadikan dua sikap. Yang beriman akan melihat kejadian itu menambah iman mereka, yang kafir makin kesel. Qala Ibnu Katsir mu'allaqan ala tafsir Ibnu Ishaq wa hadza tafsirun jayyid. Kata Ibnu Katsir, beliau berkomentar terhadap tafsir Ibnu Ishaq, ini adalah tafsir yang sangat bagus. Wa basata dzalika annahu yaqulu ta'ala innama jama'akum ala aduwikum fi makan wahid ala ghairi mi'ad. Artinya kata Ibnu Katsir, Allah telah menyatukan kalian dengan musuh kalian di tempat yang tidak diduga. Tidak ada janjian. Kalau janjian pasti nggak terjadi. Ya, karena dilihat dari medannya itu tidak memungkinkan, umat Islam tersudut. Liyansurakum alaihim. Ini adalah bentuk Allah menolong kalian. Wa yarfa' kalimatal haq, dan Allah meninggikan kalimatnya. Alal batil yasira umamu zahiran wal hujjatu qati'atan wal barahin sati'atan. Ya singkatnya inilah. Ya mukjizat juga sebenarnya banyak kita lihat di Indonesia sih. Ya. Contohnya kalaulah dilihat dari penjajahan yang begitu lama, seharusnya Islam itu sudah punah di Indonesia ini, karena makan waktu 3 abad lebih. Tapi nggak tahu yang nyatet 3 abad ini siapa? Apa ini hanya karangan, apa menurut ahli sejarah, apa benar-benar 3 abad setengah? Ya. Yaitu yang ngitung ini siapa, apa benar apa enggak. Kalau memang 3 abad setengah dijajah, seharusnya Islam itu sudah punah di Indonesia, karena waktu yang begitu panjang. Tapi ternyata Allah menakdirkan lain. Contohnya terjadi pada Filipina. Ya, dakwah artinya dai yang datang ke Filipina dengan datang ke Indonesia itu umurnya sama, dai-dainya sama. Tapi di Manila, ya di Filipina berubah seperti itu. Nah, berbeda dengan di Indonesia, maka kita bersyukur pada Allah. Kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang kebetulan mayoritas muslim, sehingga hidup kita nyaman. Ya, upaya-upaya orang untuk terus mendesak Indonesia ini berubah, termasuk ya kadang-kadang dari aparat sendiri ya, tidak menginginkan Islam ini zahir, terus diupayakan. Tapi ya itu Islam nggak bubar, udah lengket bener. Ya, terutama basisnya dari pesantren ya, maka pesantren digerayangi, digerayangi. Sehingga ada pernyataan-pernyataan ngaji Islam tuh jangan dalam, nggak usah dalam-dalam. Itu dikemukakan oleh menterinya sendiri, bukan siapa-siapa.
Terus saya ini menteri agama-agama, bukan satu agama. Itu kemudian salam dirubah menjadi banyak. Itu kan upaya-upaya untuk begitu sebenarnya. Ya, maka kita harus mempererat persaudaraan. Wal hujjatu qati'atan wal barahin sati'atan. Ini menjadi dalil yang sangat kuat kalau kita menyaksikan, ya, kalau kita saat itu menjadi saksi sejarah, ya, kalau kita hidupnya panjang, waktu dulu menjadi saksi sejarah, ya, kemungkinan kecil, ya. Artinya kita akan percaya mukjizat betul-betul terjadi. Liqiyamil hujjati alaih. Makanya orang yang hidup di zaman perjuangan dengan di luar perjuangan sikapnya berbeda. Ya, anak kita yang sekarang sejarah ini kurang diajarkan, itu pasti ngambang. Dia merasa nggak begitu nyaman jadi bangsa Indonesia ini. Apa keuntungannya menjadi warga negara, sehingga anak muda berduyun-duyun keluar, ya, memilih negara lain menjadi negaranya. Sementara Pak B.J. Habibie itu mendapat kemuliaan sedemikian rupa di Jerman. Kalau dia mau kerja di sana, mulia benar itu, suami istri. Tapi dia memilih Indonesia, yang pada akhir jabatannya dia malah ditolak, ya. Pertanggungjawabannya ditolak. Coba lihat tuh bangsanya seperti itu memperlakukan beliau. Padahal kalau beliau mau di luar tuh hidupnya nyaman. Banyaklah kasus-kasus seperti itu di Indonesia. Orang-orang yang pinter tapi dilecehkan oleh bangsanya sendiri. Ayyuk minuman amanaan bayinah ay hujatan wa basiratan wal iman huwa hayatul qalb. Yang namanya iman tuh hidupnya hati. Allah sampaikan ini dalam surat berapa ini? Awamang kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Surat 6. Surat Al-An'am ayat 122. Ya, yang namanya iman itu hayatul qulub, hati yang hidup. Apakah awaman kana mayitan, apakah orang yang hatinya mati, fa ahyaina, lalu kami hidupkan, wa ja'alna, dan kami jadikan lahu untuknya nuran, cahaya, yamshi, dia berjalan dengan cahaya itu, finnas, pada orang-orang. Adakah sama, ya, orang yang tadinya mati, hatinya dihidupkan oleh Allah, terus dengan hidupnya hati dia dakwahkan pada orang lain, menjadi secercah cahaya di tengah-tengah kegelapan. Adakah sama dengan orang yang mati? Ya, tentu tidak sama, ya. Suara apa ini? Qala Zamakhsyari fa in qulta fa ma faidatu hadzal tauqid wa dzakara marakizak fariqainin wa anal ir kanat asfala minkum qultu al faida fil ikhbar. Apa manfaatnya Allah menyebut tempat? Ya, di sini sebut udwah. Karena tempat itu sangat penting untuk perang, ya. Medan perang itu sangat penting. Jadi harus posisi medan perang itu harus tepat. Yaitu menyampaikan penyampaian dari Allah tentang keadaan ala quwwati syanil adu, bahwa pada waktu itu musuh sangat kuat. Jadi waktu itu orang Islam memilih kalau bisa perang dengan orang yang nggak punya senjata. Kepengennya begitu. Ini sahabat-sahabat, karena mereka belum dilatih, kan pindahan belum lama itu. Perang Badar itu terjadi tahun kedua setelah mereka pindah. Ya, seperti kita tahu, kalau kita pindah tempat, dululah awal-awal kita pindah ke komplek ini, kan belum siap, listrik belum ada, itu kan. Terus kendaraan masih bingung, belum ada angkot waktu itu. Ya. Masih gelap gulita sih. Nah, pokoknya masih prepare lah. Nah, kemudian harus menghadapi persoalan yang berat.
Ini tidak mudah. Nah, tapi itu alhamdulillah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dha'fu syani muslimin, serta dhaifnya kaum muslimin pada waktu itu, iltiyatha amrihim wa anna ghalabatum fi mithli hadzal had laisa, dan kemungkinan untuk menang kecil, illa sun'an minallah, kecuali ada pertolongan dari Allah. Tuh. Jadi jelas-jelas ini pertolongan. Tanpa pertolongan nggak bisa. Wa dalilan ala dzalika amrun lam yatayassar illa bihauli wa quwwati, dan menjadi dalil bahwa urusan kemenangan ini, ya, kemenangan yang tidak mungkin, ini urusan yang tidak mudah kecuali dengan kekuatan Allah. Wa berbahara qadratahu, dan sangat luar biasanya kudratnya Allah. Wa dzalika anal udwatal quswa allati anna khafiyal musyrikun kana fiyal ma, karena tempat, ya, yang diduduki oleh musyrik itu ada air, persediaan airnya cukup. Wa kana ardan la ba'sa biha, tanahnya juga memungkinkan. Jadi tanahnya itu memungkinkan. Sementara yang ditinggali oleh umat Islam, ya, itu khibarun. Kata di sini khibarun, tanah gembur, ya, fihal arjul, yang ditempati oleh musuh itu tanah gembur, sementara yang ditempati oleh umat Islam itu berdebu. Nah, tapi kemudian Allah membalikan dengan menurunkan hujan. Wala yamshi fiha ila bita'ab wa masyaqqah, sehingga umat Islam pada waktu itu, ya, tanahnya kotor, ya, dia tidak bisa berjalan kecuali dengan kesulitan. Wa kanal ir wara adzuhuri adu maka adadihim, sementara kafilah yang membawa barang-barang itu dekat dengan musuh. Barang-barang ini kan menjadi logistik, jadi kalau perlu apa-apa dekat. Nah, umat Islam jauh. Fa kanal himayah dunaha tuda'af himayatahum, sehingga keadaan seperti ini membuat semangat semakin tinggi, musuh, ya, semakin tinggi. Wa tashhudhu fil muqatala anha niyatahum wa lihadza kana Arab takhruju ila harb bidza'nihim, karena itu orang Arab waktu itu keluar dengan membawa kemah, peralatannya cukup, ada tempat kemahnya. Kita nggak punya kan, kalau udah malam kan harus tidur kan, nah, itu perlu kemah kan, apalagi suasana di padang pasir itu kan dinginnya bukan main. Kalau sudah bagaimana orang bisa tidur kalau malam hari? Mereka sudah bawa kemah, pokoknya udah memenuhi syarat lah. Nah, kita enggak. Jadi kemungkinan kalah itu besar, tapi ternyata Allah menolong. Wa innallaha la sami'un alim, dan sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa qala aidan muakkidan kalam Zamakhsyari wal gharad min at-taqyid bi hadzal waqti wa bi tilka hala ihsaruha fi dzikrihim li ajri ma yazau fi dzika min syukri ni'amila. Jadi Allah sampaikan ayat-ayat ini mengenang pengalaman dulu untuk membangkitkan ingatan supaya kita bersyukur. Kalaulah bukan pertolongan Allah, niscaya kamu sudah binasa. Singkatnya gitu. Wa min husni dzan billah, ya, kita diminta untuk husnudzan biwa'dihi, dengan janjinya. Jangan pernah putus asa. Wal i'timad alai fi umurihim, dan bergantung kepada Allah dalam semua urusan. Ya, mungkin juga terjadi pada kita. Kalau dilihat dari kemungkinan kita tidak mungkin begini, tapi Allah menolong kita. Walaupun kita belum maksimal, ya, karena salah kita juga. Pilihannya sedikit. Kan ini soal memilih. Kalau kita pilihannya banyak, contohnya Anda bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi jenderal, bisa jadi supervisor, bisa jadi direktur. Pilihannya banyak, ya, lebih memungkinkan. Tapi kita nggak ada pilihan. Nggak bisa jadi presiden, nggak bisa jadi menteri, nggak bisa jadi penguasa, nggak bisa jadi lurah. Jadi kecil, ya wis semono doang kok. Yang penting kerja. Ya kan?
Ketika kehilangan kerjaan, dia bingung. Apa yang dikerjain? Ya kan? Nah, kita nggak ada pilihannya. Kalau Bapak perhatikan baik-baik, satu orang dengan orang lain itu sebenarnya dari sisi pilihan. Ya, kita tidak bisa mengatakan anak-anak kita itu bodoh, anak-anak itu tumpul, anak-anak itu dungu. Yang ada adalah kurang pilihan. Pilihannya kurang. Nah, kurang pilihan itu boleh jadi karena kitanya nggak punya biaya, kurang wawasan, nggak tahu, ya, kurang wawasan. Jadi nggak tahu harus di situ, harus di sini. Nyekolahin anak yang bagus kemana? Kita nggak tahu. Orang banyak tahu. Ya, mungkin mereka punya 10 pilihan, kita cuma 3. Kalau nggak di sini, kadang-kadang cuma 2, atau kadang-kadang 1. Lakemaning kuen doang. Ya sudah, jadi kalau pilihan kita salah, udah, itu mengakibatkan masa depan anak kita kurang. Jadi ya, kita kan harus multi talenta, punya keahlian yang bisa dipakai semua orang, ngejar keahlian kita. Pilihannya banyak, kerja di sana diterima, di sini diterima, di situ diterima, di situ. Nah, itu banyak orang cari kita. Enak itu menentukan itu. Tapi kalau kita bingung, malah nggak ada yang mau. Kita ngelamar nggak ada yang nerima. Nggak ada pilihan. Ini yang menurut saya begitu, kurang pilihan. Nah, tapi itu dihadapkan pada kurang pilihan, kita tetap harus berupaya kemungkinan-kemungkinan itu. Qala Razi, wa kana al-ir qad fatatil muslimin wa halat wara'a dhuhuri jaisil musyrikin. Semula orang Islam itu ngincer kafilah, ya, barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi kemudian gagal. Ternyata Abu Sufyan malah dekat dengan mereka, dibentengi oleh mereka. Ya. Jadi semula mereka mengira yang bergerak akan berhadapan dengan mereka itu adalah kafilahnya Abu Sufyan. Tapi ternyata orang Mekah mengerahkan pasukan untuk menjaga barang-barang ini. Jadi barang-barangnya kenapa? Karena orang Mekah ini kan tempat yang tandus. Mereka butuh barang-barang kan, kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada yang dagang tuh, ngambil barang dari mana, itu pakai onta, ya. Nah, umat Islam barang-barangnya yang mestinya dibawa pindah ke Madinah itu dilucuti, tidak boleh dibawa. Sehingga Rasulullah membuat strategi, nanti kita rampas. Begitu ceritanya. Karena mereka mau hidup, ember nggak ada, apa nggak ada, kan susah. Bayangin ya saudara. Ya, piring nggak ada, semua dilucuti. Di Madinah kan kalaupun punya, dia harus beli lagi kan. Sementara uangnya pun dipreteli, dihabisi. Kamu hidup, kamu kaya dari Mekah, maka kamu boleh keluar tanpa bawa barang apapun. Jadi dengan pakaian yang kamu kenakan saja. Nah, ini membuat strategi Rasulullah harus kita rampas, karena itu barang kita. Tuh ya, ini menurut perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Angqala badzalikal hal wa ra'san ala aqibin. Lalu Allah membuat manuver yang ekstrim. Fa anzala minas samai mataraan. Maka Allah menurunkan hujan. Ta'abbadat bil ard, sehingga tanahnya menjadi lembek. Tadinya berdebu menjadi lembek. Li jaisil muslimin, untuk pasukan kaum muslimin. Fasaru fiha ghairu masyuqin alaihim. Maka mereka bisa berjalan tanpa kesulitan, karena tanahnya sudah tidak berdebu. Tadinya berdebu, ya, diturunkan hujan oleh Allah. Wa tataharu, serta mereka bisa bersih-bersih. Anda tahu yang namanya perang nggak ketentuan kapan akhirnya, kan nggak ada janjian mulai sekarang berakhir sampai kapan, nggak ada akhirnya. Ya, kalau udah seharian nggak mandi bagaimana? Kan lengket tuh. Perlu salin gitu kan, perlu salin, gimana orang perang. Nah, ini nggak kepikiran begitu. Kemudian Allah turunkan hujan. Dengan turun hujan mereka bisa mandi. Wasarat bil ardu li jaisil musyrikin wahalan. Maka tanah yang dipijak oleh orang musyrik itu menjadi becek, banjir, dibuat banjir. Yasqulu alaihim
yusakil fiha sair, sehingga menyulitkan perjalanan. Ya, mereka terkena banjir bandang tuh. Fadat miyahu alaihim, sehingga tumpahan air begitu banyak pada mereka, banjir mereka, kesulitan mau perang di banjir, susah kan. Wa alqallahu fi qulubihim tahwina amri muslimin, dan Allah lemparkan, Allah masukkan ke dalam hati orang musyrik meremehkan urusan orang Islam. Tuh, kalau orang sudah meremehkan kan dia tidak siaga, setelah enteng itu Pak, dia nggak siaga, nggak taunya nyerang umat Islam. Nah, disitulah mereka nggak siap ya, maka menang telak. Umat Islam menang telak. Jadi mereka lagi kebanjiran tuh diserang. Faja'ala dzalika sababan tanasur muslimin alaihim. Maka Allah menjadikan sebab hanya dengan menurunkan hujan, ya, kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Wa ra'au kaifa anjazallahu ma wa'adahu minan nasr. Dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Allah meluluskan janjinya. Ya, Allah mengeksekusi janjinya, mewujudkan janjinya. Alladzi lam yakunu alaihi la alladzi lam yakunu yatawaqqauna, yang enggak kepikiran akan terjadi. Enggak kebayang lah. Ya, ternyata keadaan itu berbalik menjadi keadaan yang menguntungkan untuk umat Islam. Falladzina khutibu bihadzal ayat hum a'lamus sami'in, maka yang dikhitabkan, artinya orang yang diucapkan ayat ini menjadi lawan bicara adalah a'lamus sami'in bi faidi taukid, orang yang paling tahu. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa seandainya kamu menjadi saksi pada waktu itu, kamu akan langsung melihat mukjizat yang terjadi. Ya, yang kemungkinan kecil menang bisa menjadi besar. Ya, di luar dugaan, di luar ekspektasi. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga penting. Babu majaa fil hathi ala kathrati sujud. Anjuran, imbauan untuk memperbanyak sujud. Dari Ma'dan bin Abi Thalhah al-Ya'muri. Ya'muro katanya, Ya'mari. Ya'mari katanya. Dari Ma'dan bin Abi Thalhah al-Ya'mari. Qala laqitu Thauban maula Rasulillah faqultu. Aku berjumpa dengan Thauban. Thauban ini budak Rasulillah. Aku bertanya padanya, akhbirni bi fi'lin, ceritakan kepadaku perbuatan, a'maluhu, yang jika aku amalkan, yudkhiluni Allah bihil jannah, yang akan memasukkan aku ke surga. Ya, jadi kepada hamba Rasulullah, Ma'dan bin Abi Thalhah bertanya, kamu punya berita enggak tentang amal yang mempercepat aku masuk surga? Tuh, tahu enggak gitu? Amal apa tuh? Qala qultu, aku menjawab, ya bi ahabil a'mal ilallah. Maksudnya amal yang paling dicintai Allah kan? Nah, si yang ditanya ini nanya lagi. Maksudnya amal yang paling dicintai Allah gitu ya. Fasakata, dia terdiam. Summa sa'altuhu fasakata, aku tanya lagi, dia nggak jawab lagi. Summa sa'altu salisa, aku bertanya ketiga kali. Faqala sa'altu an dzalika Rasulullah, saya pernah nanya dengan pertanyaan yang sama seperti Anda kepada Rasulullah. Faqala, lalu Rasul menjawab, alaika bikathrati sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud. Alaika bikathrati sujud, tetaplah dengan memperbanyak sujud kepadanya. Fa innaka, maka sesungguhnya Anda, la tasjudu lillahi, tidak sujud kepada Allah sajadatan, satu sujud, illa rafa'aka Allah biha, melainkan Allah meninggikan Anda darajatan, satu derajat.
wa hutta anka biha khati'ah, serta akan dikurangi satu kesalahan. Ya, jadi kalau kita sekali sujud sama dengan langkah ke masjid ya, ditambah satu, dikurang satu, kebaikannya ditambah satu, ya, kemudian kekeliruannya dikurang satu. Maksudnya kalau dosa dan pahala berarti pahala ditambah satu, dosa dikurang satu. Qala Ma'dan summa laqitu Abu Darda. Kata Ma'dan, si penanya ini, kemudian aku berjumpa lagi dengan teman namanya Abu Darda. Fasa'altuhu, aku bertanya dengan pertanyaan yang sama. Faqala li mithla ma qala li Thauban. Maka jawabannya sama dengan yang disampaikan oleh Thauban. Jadi ketika ditanya amal apa yang mempercepat aku masuk ke surga, maka jawabannya sama, memperbanyak sujud. Hadis sahih dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abaitu ma'a Rasulillah. Diceritakan pula dalam hadis yang disampaikan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, saya suatu saat nginep di rumah Rasulullah. Fa'ataitu biwadu'i. Saya membawakan air wudunya. Wahajatihi, serta hajat keperluan apa. Maksudnya saya melayani Rasulullah lah. Butuh apa ya. Biasanya kan begitu kan, sahabat kepada Rasulullah, mau minum diambil minum gitu. Faqala li sal. Setelah Rasulullah dilayani, lalu Rasulullah bertanya, mintalah. Ya. Faqultu as'aluka murafaqata fil jannah. Lalu sahabat ini menjawab, aku mohon kepadamu supaya tetap bebaturan di surga. Kan sekarang bebaturan nih sahabat dengan Rasulullah, supaya nanti di surganya begini juga. Ya, mudah-mudahan kita juga begini ya. Bayangkan kalau saya nggak bisa ketemu saudara, saudara nggak ketemu saya, kehilangan. Ya kan? Kenapa? Karena kita butuh saksi. Siapa saksinya bahwa Anda pernah ngajar? Lah Pak Hilman yang jawab. Saya duduk sebelah kanan, Pak ini sebelah kiri. Siapa saksinya bahwa Pak Hilman orang baik, pernah sholat berjemaah? Kan kita juga. Masa sih orang Cianjur nggak bakal tahu, ya kan? Jangan memilih orang baik orang luar. Tuh. Makanya produk-produk dalam negeri. Yang kita harus hargai teman kita sendiri, yang menjadi saksi kita keseharian. Siapa yang menjadi saksi bahwa Pak Hilman suami yang baik? Lah istrinya, masa istri orang? Nggak mungkin, ya kan? Maka kita harus baik pada istri kita, supaya kita nanti di pengadilan, Anda kan posisi sebagai kaum muslimin, sebagai anggota masyarakat, mana buktinya? Lah RT RW yang nanti memberikan kesaksian. Anda kan anggota masjid, ya orang masjid yang memberitahu. Anda kan sekaligus sebagai suami, istrinya ya. Anda kan bapak, anaknya yang jawab. Ya, jangan sampai anaknya ngomong, saya diperlakukan tidak adil. Waduh, ini munyer ini. Wah, kok kenapa nggak diam saja ngomong? Nggak bisa dikendalikan sama kita. Maka kita diminta adil pada anak. Jangan sampai di antara anak kita komplain. Ya, kan ada ayat tuh yang mengatakan la tadri ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak pernah tahu siapa anakmu yang akan lebih bermanfaat bagimu. Di luar dugaan, anak yang kita sayang malah komplain ke kita. Apa nggak kaget kita? Di dunia kita sayang bukan main. Di akhirat dia komplain, ya Allah. Sementara anak yang kita benci menang baik. Ya, bapak saya adil. Nah, tuh. Boleh jadi dia, boleh jadi apa yang dia ungkapkan nggak sama dengan hatinya, tapi di akhirat nggak mungkin. Kalau di dunia mungkin. Senep sih senep, tapi ya takut gitu kan. Di dunia mungkin, tapi di sana tidak mungkin. Kita kembali sini. Kemudian hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, aku minta supaya tetap bebaturan dengan Anda di surga, tetap begini. Qala ghaira dzalik, permintaan yang lain apa? Coba yang lain apa selain itu?
Huwa dzaka, itu saja. Nah, ini pinternya sahabat tuh begitu. Ya, sahabat ini nggak langsung tolong sih doakan saya masuk surga, enggak. Ya kan? Diplomasi supaya saya tetap dengan anak. Kan Rasulullah nggak mungkin di neraka, itu kan. Pinternya begitu tuh. Ya kan? Saya dapat nikmat, kaplingnya luas, nggak begitu dia. Tapi tetap bisa bersama dengan Anda. Begini, murafaqah namanya, bebaturan, tetap bebaturan gitu. Yang lain, yang lain. Enggak, itu aja. Sebab kalau sama dengan dapat satu, dapat semua. Contohnya Anda dalam kegiatan bermajlis, tiba-tiba ada pemimpin, kan makanannya enak-enak tuh yang disajikan. Pak Ilman mintanya apa? Dekat dengan penceramah. Nggak usah makan yang sono-sono, dekat dengan penceramah, itu semuanya dapat. Bener nggak? Kalau saya dulu begitu, saya lihat, yang dekat-dekat kiai makanannya enak, saya dekat kiai aja. Sama dengan Nabi, dekat dengan Nabi semua fasilitas dapat, otomatis, nggak usah yang kecil-kecil. Tuh. Lalu dalam sebuah kesempatan, hadis ini sahih sebut ya, Rasulullah menyebut fa'inni ala nafsika. Ketika Rasulullah diminta, udah itu aja ya Rasulullah, supaya tetap bergaul dengan Anda, berteman dengan Anda nanti di surga. Tolonglah aku untuk mewujudkan permintaanmu itu bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Kembali Rasulullah menyatakan hal yang sama, statement yang sama. Kemudian ini dijadikan pendapat ya dalam hadis. Ada imam yang mengatakan inna taksir sujud afdal min tafil qiyam. Mana yang lebih Anda utamakan, memperbanyak rakaat apa melamakan berdiri, manjangin surat, atau suratnya kecil-kecil tapi rakaatnya banyak. Kalau rakaat banyak kan otomatis sujudnya banyak. Paham belum? Kita ini dihadapkan pilihan nih, bacaannya panjang tapi kan sujudnya sedikit berarti, atau dikit-dikit tapi rakaatnya banyak, rakaat banyak sujud, karena satu rakaat kan 2 sujud. Ya, ini sebagian orang berpendapat begitu berdasarkan hadis ini. Tuh, afdalus salat. Nah, kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, afdalus salat tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah yang panjang berdirinya. Ada hadis lagi begitu. Sehingga kan terlihat berbeda. Ya. Gara-gara ada hadis ini, tawaqafal Imam Ahmad anit tarjih. Imam Ahmad tidak memenangkan hadis yang manapun. Tadinya Imam Ahmad memilih rakaat banyak lebih bagus, ya, sebab satu rakaat 2 sujud. Tadi itu berdasarkan hadis Nabi, perbanyak sujud. Nah, dibanyakin sujudnya. Kalau kita harus milih, durasinya 30 menit. Contohnya kita mau sholat 30 menit. Mana yang Anda pilih? Dilamain suratnya, rakaatnya dikit, atau rakaatnya dikit-dikit, suratnya dikit-dikit, rakaatnya banyak. Seperti tarawih kita nih, ya, ada yang 20 kan. Itu kan bacanya dikit-dikit tuh. Alhamdulillah, itu kan. Itu banyak. Sujudnya banyak pasti. Kalau kita kan panjang, ya, tapi sujudnya sedikit, cuma 8 rakaat. Mana yang dipilih? Semula Imam Ahmad memilih tadi yang rakaatnya dikit, banyak rakaatnya, bacaannya dikit-dikit, ya kan? Karena kita kan ngepas pengen bermunajat dengan Allah 30 menit saja itu. Itu konsekuensinya kan, kalau yang berdirinya panjang, otomatis rakaatnya dikit. Kalau mau banyak rakaat, berarti bacanya dikit, kan begitu kan? Semula Imam Ahmad mengatakan tadi, rakaatnya diperbanyak, bacaannya kecil-kecil, dikit-dikit. Tapi setelah ada hadis lain, Rasulullah mengatakan afdal salat tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah yang berdirinya lama. Ya, untuk kesehatan baik berdiri maupun sujud itu bagus. Dua-duanya bagus. Jadi terserah Anda. Jangan dipas-pasin gitu loh. Karena Rasulullah memberikan dua pilihan. Nah, mana nyamannya menurut Anda? Ya.
Sebab katanya di waktu malam itu ada momen, ya, aliran darah itu masuk ke otak. Itu hanya bisa dilakukan dalam bentuk sujud. Sujudnya lama, nah itu baru aliran ke otak. Itu hanya sekali dia, ya, sehingga terhindar dari apa itu namanya, ya, pikun. Nah, terhindar dari pikun itu. Caranya begitu. Begitu juga banyak berdiri, ini akan menurunkan gula darah. Menurunkan ini juga apa tuh? Tensi. Tensi darah akan turun. Ya otomatis orang berdiri namanya, berdiri turun. Ya, jadi kita cara di sisi kesehatan begitu. Sama-sama bagus. Tapi itu tadi, kalau kita banyak sujud, di tempat sujud itu momen yang terbaik untuk doa. Jadi sholat itu, saat kita sholat, tempat doa itu ada di dua keadaan. Ya. Pertama apa? Sujud. Yang kedua, setelah beres, sisanya tinggal salam. Di ujungnya tuh, mau salam, kita berbanyak doa di situ. Ya. Jadi jangan doa waktu ruku. Jangan doa waktu berdiri, jangan. Kecuali kunut ya, kunut itidal. Jadi kalau kita punya hajat, berdoanya itu tadi waktu sujud, setelah bacaan yang resmi, serta menjelang salam setelah bacaan yang standar. Nah itu kita doa di situ. Diperbanyak nggak apa-apa. Tawaqqafal Ahmad anit tarjih. Maka sejak itulah Imam Ahmad tidak mentarjih. Tidak memilih mana yang lebih baik. Wal muradu bil qunut qiyam, yang dimaksud qunut di sini adalah berdiri. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sebaik-baik salat adalah yang panjang berdirinya, yang lama berdirinya. Berarti suratnya panjang. Nah, salat sunnah malam Anda nggak usah kesulitan kalau hafalannya sedikit, tinggal dibaca saja. Ya, kalau kita mau lepas tangan berarti mushaf yang besar di depan kita. Kalau kita mau nggak lepas tangan, ya berarti kita pegang begini nggak masalah. HP juga nggak ada masalah. Kita baca. Nah, dengan kita bacaan yang bukan hafalan, karena hafalan kan terbatas. Kita bisa terus 30 juz kita pakai untuk sholat malam. Apalagi kalau mau setiap malam 1 juz. Wah itu sangat beruntung ya. Warawal Imam Ahmad min tariqin ukhra. Itu sudah tuh. Ya. Baik. Singkatnya, hadis ini menyampaikan kepada kita tentang kemungkinan kita untuk bersama Rasulullah itu dengan memperbanyak sujud. Nah, banyak sujud ini diartikan dengan memperbanyak sholat. Karena hanya dalam sholatlah kita sujud, gitu kan? Ketika kita dihadapkan pada milih mana, lama berdiri atau lama bacaan, lama berdiri atau lama sujud, banyakin sujud atau banyakan bacaan, itu terserah Anda sendiri bagaimana nyamannya. Jadi nggak usah diputuskan mana yang lebih baik, karena setiap orang itu mungkin punya kecenderungan berbeda. Ada yang nggak bisa berdiri lama, ya, tapi jangan sampai berdiri lama nggak bisa, sujud juga nggak bisa. Aduh. Nggak boleh sujud berdiri sendiri. Sujud berdiri sendiri itu sujud doang, nggak bisa. Dia harus bagian dari sholat atau bagian dari sujud syukur atau sujud tilawah mungkin. Sujud tilawah jangan-jangan. Contohnya dia baca Quran, kan kita nggak tahu nih. Oh ya nggak tahu. Maka yang paling benar harus ditanya orangnya. Kalau dulu petugas yang nanya tuh Ustadz Misbah, almarhum Pak Imam, sesudah sudah subuh dia sholat. Pak Misbah, habis sholat subuh kan waktu terlarang itu, kok Pak Imam sholat tuh? Tanya lagi apa itu? Supaya nggak fitnah. Loh, dia berani nanya. Sini, kenapa ini kan waktu terlarang, kenapa sholat? Saya kan habis wudhu katanya. Oh iya benar. Jadi kita nggak buruk sangka.
Saya kan habis wudhu, kan Bilal mah habis wudhu sholat. Oh iya benar. Takutnya salah gitu kan. Kan ini waktu terlarang. Nah, itu dugaan-dugaan seperti itu seharusnya kita. Oh nggak ada. Jadi kalau sujud di luar, ada berdiri sendiri sujud doang itu nggak ada. Kecuali tadi sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, adanya begitu. Tapi kalau sujud di luar itu tidak ada, sujud doang gitu. Contohnya kita pengen berdoa, terus kita pakai sujud, doanya sambil sujud, tapi bukan dalam paket sholat. Itu menurut yang saya tahu nggak ada. Ya, demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Tidak lupa kita berdoa, semoga nasib anak-anak kita lebih baik daripada kita, dimudahkan dan diberkahi hidupnya, dan ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.